Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang badut bertopeng monyet. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Sosoknya kurus kecil. Cara jalannya tertatih-tatih seperti orang yang sudah sangat renta. Sebelah tangannya memegang kecerekan yang terbuat dari beberapa buah tutup botol bekas minuman yang dipipihkan dan dipaku pada sepotong kayu kecil. Sedang tangan satunya lagi menenteng kaleng bekas susu berisi beberapa keping uang koin. Daster lengan panjang berwarna biru tua yang dikenakannya terlihat sudah sangat lusuh. Juga topeng berbentuk wajah monyet yang membungkus kepalanya. Sepasang sepatu kumal membungkus kedua telapak kakinya. Sarung tangan yang membungkus kedua telapak tangannya pun juga tak kalah kumal. Sosok pengamen aneh itu sudah beberapa hari ini terlihat mondar-mandir di sekitar kampung Dukuh. Entah siapa dan dari mana asalnya, tak ada yang tahu pasti. Bahkan awalnya tak ada warga yang peduli dengan kehadiran sosok aneh ini. Warga menganggap, ia hanyalah pengamen biasa seperti pengamen-pengamen yang lain, yang memang sering datang ke rumah-rumah warga, menjual suara untuk mendapatkan sedikit simpati dan belas kasihan dari para warga. Namun lama-kelamaan, warga mulai menyadari bahwa ada yang aneh dengan badut pengamen bertopeng monyet ini. Selain cara jalannya yang tertatih-tatih seperti orang yang sudah sangat renta, badut bertopeng monyet ini juga tak pernah sekalipun singgah atau berhenti di depan rumah warga. Ia hanya berjalan dan terus berjalan sambil membunyikan kecerekan yang dibawanya, sambil sesekali menggoyang-goyangkan kaleng susu berisi uang koin di tangannya. Badut bertopeng monyet itu seolah tak peduli dengan situasi di sekelilingnya. Ia hanya berjalan dan terus berjalan. Beberapa warga yang sempat menegurnya tak pernah ia jawab. Saat ada warga yang memanggilnya untuk sekedar memberi sedikit sedekah pun tak pernah digubrisnya. Bahkan anak-anak Badung yang sering meledeknya pun tak pernah ia pedulikan. Entah karena ia memang benar-benar sudah tuli dan tak bisa mendengar, atau memang ia sama sekali tak peduli. Ya sudahlah, mungkin memang begitu gaya ngamennya, pikir warga. Mereka yang masih memiliki rasa iba dan belas kasihan, berinisiatif untuk memberi sedekah ala kadarnya dengan memasukkan uang koin ke dalam kaleng susu yang dibawa oleh si badut itu, meski sang badut tak pernah memberi reaksi apa-apa. Jangankan berterima kasih, sekedar menghentikan langkahnya pun ia seolah enggan. Aneh memang. Tapi tak sampai di situ saja keanehan yang ditunjukkan oleh sang badut. Sikap aneh yang ia tunjukkan ternyata lambat laun berubah menjadi teror yang sangat mengerikan. Semua berawal dari tingkah anak-anak Badung yang selama ini suka iseng meledek badut itu. Berawal dari rasa penasaran, karena setiap meledek sang badut tak pernah mendapat tanggapan, anak-anak Badung itu mulai semakin berani. Itu si badut topeng monyet datang lagi, seru salah seorang anak yang melihat sang badut berjalan tertatih-tatih di jalanan desa yang berdebu. Kita godain lagi yuk, seru anak yang lain. Ayo, anak-anak itu lalu segera berlari-lari kecil mengikuti sang badut. Ada yang berteriak-teriak memanggil sang badut, ada yang mulai berani mencolek-colek pantat si badut, ada yang menari-nari dengan menirukan gerakan monyet, bahkan salah seorang anak dengan beraninya nungging sambil menepuk-nepuk pantat tepat di depan sang badut. Namun seperti biasanya, si badut bertopeng monyet seolah tak peduli dengan tingkah anak-anak Badung itu, membuat anak-anak itu semakin penasaran. Badut,
Nih tak kasih duit, tapi bohong, hahaha. Salah seorang anak merenggut daun semak-semak pagar dan memasukkannya ke dalam kaleng susu milik si badut sambil tertawa-tawa. Si badut, seperti biasa tetap tak peduli dan terus berjalan. Ya elah, sombong amat sih, baru juga jadi badut, udah sombong gitu, kesal. Anak itu mendorong tubuh sang badut hingga jatuh tersungkur. Hahaha. Rasain. Makanya jadi orang jangan sombong, bukannya kasihan atau menyesal. Anak itu justru tertawa-tawa sambil melempari si badut dengan batu kerikil. Woi. Dasar anak-anak Badung, seorang penjual bakso keliling yang kebetulan lewat dan melihat kejadian itu, segera menghardik anak-anak Badung itu sambil mengacungkan kepalan tangannya. Kabur, sontak anak-anak itu melarikan diri dengan masih tertawa-tawa. Dasar! Gak bapak gak anak, kelakuannya sama saja, gerutu tukang bakso itu sambil menghentikan gerobaknya dan menghampiri sang badut yang nampak kesulitan untuk bangun. Ia memang kenal dengan anak yang tadi mendorong si badut sampai jatuh itu. Namanya Rudi, anak Pak Mansur yang dikenal sebagai lintah darat di desa itu. Ayo Mbah, saya bantu. Si tukang bakso lalu membantu si badut bertopeng monyet untuk berdiri. Ada yang sakit Mbah? Tanya si tukang bakso lagi, setelah berhasil membantu si badut untuk berdiri. Alih-alih menjawab, si badut bertopeng monyet justru kembali melangkah tertatih-tatih meninggalkan si penjual bakso. Ceka, kasihan sekali. Jalan saja sudah susah begitu, masih harus ngamen keliling kampung, gumam si penjual bakso sambil berlari-lari kecil mengejar si badut bertopeng monyet. Mbah, tunggu. Ini ada sedikit rejeki buat Mbah, sekedar untuk beli minum kalau nanti haus di jalan. Si penjual bakso tanpa ragu mengeluarkan selembar uang dan memasukkannya ke dalam kaleng susu yang dibawa oleh si badut. Si badut terus berjalan tertatih-tatih, seolah tak sadar kalau jumlah uang di kalengnya kini telah bertambah. Semoga berkah ya Mbah, bisik si penjual bakso sambil berjalan gontai kembali ke gerobaknya. Berjualan semenjak siang, dagangannya belum laku sama sekali. Dan kini, kantongnya benar-benar telah kosong, karena selembar uang yang dimilikinya kini telah berpindah ke dalam kaleng susu milik si badut. Mudah-mudahan masih ada rezeki buatku hari ini, si penjual bakso kembali mendorong gerobaknya ke arah musala yang berada tak jauh dari tempat itu. Adzan Asyar telah berkumandang. Tanda panggilan kepada umat untuk beribadah kepada penciptanya. Si penjual bakso lalu bergabung dengan jemaah yang lain untuk melaksanakan sholat Asyar. Tak seperti biasa, jamaah sore itu lumayan banyak. Ada sebuah mobil travel terparkir di depan musala itu. Semua penumpangnya turun dan ikut sholat berjamaah. Selesai sholat, si penjual bakso bermaksud untuk melanjutkan jualannya. Namun langkahnya terhenti saat salah seorang penumpang mobil travel itu memanggilnya. Mas, baksonya masih ada, seru orang itu. Oh, masih Pak, jawab si penjual bakso. Pesan 15 mangkok ya Mas, kata orang itu sambil memanggil teman-temannya. Alhamdulillah, siap Pak. Tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu, ujar si penjual bakso girang. Sore berganti malam. Adzan maghrib berkumandang. Suasana kampung itu mulai sepi. Sambil bersiul-siul kecil si pedagang bakso itu mendorong gerobaknya kembali ke rumah. Dagangannya telah habis kini. Selain karena diborong oleh rombongan travel di musyalah tadi, banyak juga para warga yang membeli baksonya. Kalau rezeki memang tak akan kemana, batin si penjual bakso itu.
Biasanya keliling sampai malam pun dagangannya belum tentu habis. Hari ini baru menginjak waktu maghrib baksonya sudah ludes terjual. Siapa yang tak senang coba? Namun tiba-tiba siulan si penjual bakso terhenti saat melewati depan rumah Pak Mansur. Sayup-sayup ia mendengar suara gaduh dari dalam rumah besar itu, disusul dengan suara jeritan seorang perempuan. "Rudi! Ya Allah Pak! Anakmu kenapa ini Pak?" Jelas itu suara jeritan Bu Mansur. Belum hilang rasa keterkejutan si penjual bakso, dari arah yang lain juga terdengar suara jeritan yang sama. "Ya Allah! Anakku!" Dan suasana kampung yang semula sepi pun mendadak berubah menjadi gempar. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor, suara jeritan perempuan terdengar melengking dari dalam rumah Pak Mansur, memecah kesunyian kampung dukuh malam itu. Kemudian disusul dengan jeritan-jeritan dari arah rumah yang lain, yang membuat suasana menjadi semakin kacau. Beberapa orang berlarian keluar rumah, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara si tukang bakso keliling masih terbengong di tempatnya. Seorang laki-laki nampak berlari-lari keluar dari rumah Pak Mansur sambil menyingsingkan kain sarungnya. "Ada apa Pak?" tanya si tukang bakso, saat laki-laki itu melintas di hadapannya. "Anak saya kesurupan," jawab laki-laki itu tanpa menghentikan larinya. Penasaran, si tukang bakso lalu meninggalkan gerobaknya dan berjalan ke arah rumah Pak Mansur yang sudah nampak ramai. Jerit tangis seorang perempuan ditingkahi dengan teriakan-teriakan seorang anak kecil yang sepertinya sedang ketakutan membuat suasana semakin gaduh. Orang-orang yang berkerumun hanya bisa menonton, tanpa bisa memberi bantuan barang sedikit pun. Jangan. Takut Mak. Itu ada badut topeng monyet bawa pisau mau membunuh Rudi. Anak laki-laki si pemilik rumah itu berteriak-teriak ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arah sudut ruangan. "Badut apa nak? Gak ada badut di sini, gak ada yang mau membunuh kamu," emak dari bocah itu mencoba menenangkan sang anak. Namun bukannya tenang, si anak justru malah tambah histeris. "Itu Mak. Dia mendekat kemari. Dia bawa pisau Mak. Aku takut Mak." Si anak masih terus menjerit-jerit sambil menutupi wajahnya dengan telapak tangan. "Ya Allah, kamu kenapa Tule? Istighfar Le. Gak ada apa-apa di sini." Si emak juga semakin panik melihat kondisi si anak yang semakin ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanya salah seorang warga yang baru datang. "Itu, anaknya Pak Mansur kesurupan kayaknya," jawab warga yang lain, yang sudah sejak tadi berada di situ. "Loh, kok bisa? Itu tadi anaknya Pak Bejo juga kesurupan. Teriak-teriak mau dibunuh sama badut topeng monyet katanya, padahal nggak ada badut di rumahnya," sahut warga yang lain. "Aneh, anaknya Pak Madi juga begitu." "Iya, itu anaknya Pak Harjo juga kesurupan. Pasti ada yang nggak beres nih. Masa kesurupan bisa bareng-bareng begini? Sama lagi kesurupannya, kayak ketakutan gitu sama badut topeng monyet. Apa jangan-jangan karena mereka suka gangguin badut topeng monyet yang sering lewat di kampung kita itu ya? Wah, bisa jadi tuh. Badut itu memang aneh, dan agak misterius. Dan anak-anak itu memang suka mengganggunya. Gawat kalau memang begitu. Jangan sampai anak-anak kita nanti juga ikut-ikutan gangguin badut itu. Nanti bisa-bisa kesurupan juga." Macam-macam celotehan para warga.
Hingga bapak dari si anak yang kesurupan itu kembali bersama seorang watads yang ia jemput. Sang ustadz pun segera mencoba membantu. Namun sepertinya sia-sia. Si anak yang kesurupan justru semakin histeris. Dan bukan hanya itu saja. Selain berteriak-teriak histeris, Rudy kini mulai mencakar-cakar wajahnya sendiri. Argerg. Tolong. Gatal mak. Panaas, jerit anak itu sambil berguling-guling di lantai. Bagaimana ini Pak Ustadz? Tanya Pak Mansur panik. Pak Ustadz hanya menggeleng, tanda bahwa ia tak sanggup mengatasi masalah ini. Sebaiknya kita panggil kiai dari kampung sebelah saja Pak, beliau mungkin bisa mengatasi. Badut sialan, geram Pak Mansur. Beraninya ia mengganggu anakku. Lihat saja, besok kalau ketemu aku akan bikin perhitungan. Bapak-bapak, bisa tolong untuk menjemput Pak Kiai dari kampung sebelah, seru Pak Ustadz tanpa memperdulikan kemarahan Pak Mansur. Biar saya yang jemput Pak, sahut salah seorang warga yang memiliki sepeda motor. Baik. Terima kasih Pak. Kalau bisa agak cepat ya Pak. Kasihan anak-anak yang kesurupan itu, ujar Pak Ustadz lagi. Si pemilik motor pun segera berlalu. Beruntung, sang kiai bersedia datang. Dan beliau datang tidak seorang diri, melainkan bersama dengan beberapa orang santrinya. Anak-anak yang kesurupan segera dikumpulkan di rumah Pak Mansur, lalu sang kiai bersama santri-santrinya segera membacakan doa-doa. Sampai subuh hampir menjelang, barulah anak-anak yang kesurupan itu berhasil disadarkan. Kondisi mereka sungguh sangat memprihatinkan. Wajah anak-anak itu penuh luka lecet dan berdarah-darah akibat mereka cakari sendiri. Yang paling parah adalah anaknya Pak Mansur. Seluruh wajahnya kini ditumbuhi bulu-bulu halus berwarna hitam kemerah-merahan, mirip seperti wajah monyet. Benar-benar kurang ajar, geram Pak Mansur begitu melihat kondisi anaknya itu. Badut topeng monyet itu. Pak, tak baik mendendam seperti itu, ujar Pak Kiai, memotong ucapan Pak Mansur. Lebih baik Bapak nasihati saja anak Bapak, agar tak lagi mengganggu badut itu. Juga untuk warga yang lain, tolong anaknya dinasehati ya. Biar bagaimanapun badut itu juga manusia. Dia hanya sekedar numpang nyari makan di kampung ini. Selama tidak merugikan warga, biarkan saja. Jangan diganggu apalagi sampai dicelakai. Peristiwa yang menimpa anak-anak ini mungkin bisa kita jadikan sebagai peringatan. Warga yang masih hadir di situ kembali saling berbisik, sementara Pak Kiai dan para santrinya pamit pulang. Warga pun satu persatu mulai membubarkan diri. Begitu juga si tukang bakso keliling. Ia baru ingat dengan gerobak baksonya yang tadi ia tinggalkan di sudut jalan. Rumah Pak Mansur kembali sepi. Si anak yang kelelahan kini telah tertidur lelap. Begitu juga sang emak. Tinggal Pak Mansur yang masih terjaga. Laki-laki itu sepertinya masih belum terima dengan apa yang telah menimpa anak semata wayangnya. Dalam hati ia bertekad akan mencari si badut topeng monyet itu dan bikin perhitungan. Keesokan harinya, semenjak pagi Pak Mansur nampak berkeliling kampung mengendarai sepeda motor matiknya. Ia sudah bertekad untuk mencari badut topeng monyet yang telah mencelakai anaknya. Setiap orang yang ia temui, selalu ia tanyai apakah melihat badut itu atau tidak. Namun, pencarian Pak Mansur sepertinya sia-sia. Sampai sore menjelang, badut topeng monyet yang ia cari itu tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Lelah dan putus asa, Pak Mansur akhirnya memutuskan untuk pulang. Badut sialan, umpat laki-laki itu kesal, sambil menghenyakkan pantatnya di kursi yang berada di teras rumahnya. Rasa kesal jelas tergambar di wajah laki-laki itu. Secangkir kopi yang dihidangkan oleh sang istri pun bahkan sama sekali tak diliriknya. Kecerek, 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 kelontang, samar-samar dari kejauhan terdengar suara yang sangat khas di telinga Pak Mansur.
Tak salah lagi. Itu bunyi kecerekan dan kaleng susu bekas berisi koin milik si badut bertopeng monyet. Pak Mansur segera bangkit dan menajamkan indera pendengarannya. Kecerek, kecerek, kecerek. Kelontang, kelontang, kelontang. Semakin lama suara itu terdengar semakin jelas, tanda bahwa si badut bertopeng monyet itu berjalan mendekat ke arah sini. Bagus, pikir Pak Mansur. Tak perlu susah-susah mencari, ternyata badut bertopeng monyet yang dicarinya justru datang dengan sendirinya. Pak Mansur bergegas turun ke jalan di depan rumahnya. Benar saja, dari kejauhan dilihatnya badut bertopeng monyet itu berjalan tertatih-tatih menuju le arahnya. Tak sabar menunggu, Pak Mansur segera menghampiri badut itu dengan langkah lebar. Hei, monyet sialan. Akhirnya kau datang juga ya? Sini, coba kulihat seperti apa tampangmu, sampai berani-beraninya mencelakai anak saya. Dengan kasar Pak Mansur merenggut topeng yang dikenalan oleh sang badut. Kini nampak jelas wajah renta milik si badut. Sosok perempuan tua dengan wajah penuh keriput dan rambut yang telah memutih semua. Ternyata cuma seorang tua renta yang sudah bau tanah. Daripada hanya menjadi sampah masyarakat, lebih baik cepat-cepat saja kuantar kau ke akhirat. Tanpa rasa belas kasihan sama sekali, Pak Mansur mendorong nenek tua itu hingga jatuh terlentang. Tak cukup hanya sampai di situ, pukulan dan tendangan juga ia layangkan ke tubuh kurus ringkih itu. Tak ada perlawanan. Tak ada suara erangan atau rintihan. Tak ada jeritan minta tolong. Nenek renta itu seolah pasrah dengan nasib yang menimpanya. Hanya kedua tangan dan kakinya yang nampak gemetaran seolah sedang menahan rasa sakit. Atau justru sedang menikmati datangannya sakaratul maut? Tak ada yang tahu. Ya Allah! Apa-apaan ini? Cukup Pak! Hentikan, beruntung saat itu si tukang bakso keliling melihat kejadian itu. Laki-laki itu berusaha menahan Pak Mansur yang sudah seperti orang kesurupan. Dengan beringasnya laki-laki itu terus menghajar si nenek renta yang sudah tak berdaya, sambil mulutnya juga tak henti-hentinya meneriakkan sumpah serapah. Tolong! Tolong! Sadar bahwa ia tak akan sanggup menahan Pak Mansur, si tukang bakso keliling lalu berteriak minta tolong, membuat warga sekitar berhamburan keluar. Ya Allah! Kenapa ini? Sadar Pak! Istighfar! Kerumunan warga segera memenuhi tempat itu. Sebagian menahan Pak Mansur yang sepertinya masih kalap, dan sebagian lagi mencoba untuk menolong si nenek renta. Kondisi si nenek itu sudah sangat memprihatinkan. Tergeletak diam tak bergerak sama sekali, dengan darah yang mengalir dari luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya. Juga dari kedua lubang hidung, telinga, dan sudut bibirnya. Dadanya yang kurus kering nampak naik turun seiring dengan nafasnya yang tersendat-sendat. Astagfirullah. Itu kan nenek-nenek gelandangan yang sering tidur di emperan toko saya kalau malam, seru salah seorang warga yang memiliki toko kelontong di depan pasar. Sampean kenal tuh? Tanya warga yang lain. Iya, saya sering lihat kalau pagi mau buka toko kadang masih tidur di emperan toko saya. Dia ini cacat, lihat tuh kakinya kecil sebelah. Selain itu dia juga bisu dan tuli, jawab si pemilik toko. Wah, kasihan ya. Terus ini bagaimana urusannya? Bisa repot kalau sampai mati di sini. Nafasnya saja tinggal satu-satu gitu, ujar warga yang lain. Panggil polisi saja. Biar polisi yang urus, timpal warga yang lainnya lagi. Jangan. Pak Mansur yang mendengar nama polisi disebut-sebut, mendadak menjadi panik. Gak usah bawa-bawa polisi. Bawa ke rumah sakit saja. Soal biaya biar saya yang nanggung. Tadi saja, main pukul seenaknya, begitu dengar kata polisi langsung ciut nyalinya, cibir salah seorang warga. Gak usah banyak mulut, sungut Pak Mansur. Kalian juga bakal kena imbasnya kalau ini sampai jadi urusan polisi. Biar saya ambil mobil sebentar, lalu kita antar ke rumah sakit. Gak bisa segampang itu Pak.
Di rumah sakit nanti siapa yang mau ngurus, protes warga yang lain. Ada yang mau duit nggak? Nanti saya bayar kalau ada yang mau jagain orang ini di rumah sakit, kata Pak Mansur dengan entengnya. Dasar rentenir. Apa-apa selalu digampangkan dengan duit. Biar saya saja nanti yang jaga di rumah sakit. Tak perlu dibayar, saya ikhlas. Si tukang bakso keliling yang sejak tadi diam kini ikut bicara. Nah, bagus itu. Sudah ada yang bersedia menjaga. Jadi tak ada masalah lagi kan? Dengan entengnya Pak Mansur lalu kembali ke rumah untuk menyiapkan mobilnya. Tak lama, mobil itu telah meluncur ke rumah sakit, membawa si nenek renta yang kondisinya sudah berada di antara hidup dan mati. Malam hari, si tukang bakso keliling duduk terkantuk-kantuk di samping ranjang rumah sakit. Nenek renta itu, alhamdulillah masih bisa diselamatkan, meski kondisinya sangat kritis. Kini nenek itu terbaring diam di atas ranjang dengan selang-selang kecil yang berseliweran di sekujur tubuhnya. Wah, si penjual bakso keliling menggeliat, merenggangkan otot-otot di tubuhnya yang kaku. Duduk seharian di rumah sakit untuk menjaga si nenek renta membuat sekujur tubuhnya terasa pegal-pegal. Dilihatnya suster jaga juga duduk terkantuk-kantuk di belakang mejanya. Sedangkan penjaga pasien di sebelahnya, nampak sudah pulas tertidur dengan menggelar tikar di atas lantai. Dingin sekali malam ini, gumam si penjual bakso keliling sambil menyecap sisa kopinya yang telah dingin. Coba tadi aku bawa selimut. Tentu. Kenapa tiba-tiba tengkukku terasa merinding ya? Si penjual bakso keliling mengusap tengkuknya. Matanya nanar melihat ke sekeliling. Sering ia mendengar rumor kalau suasana malam di rumah sakit memang sedikit menyeramkan. Namun, tak ada sesuatu yang aneh yang dia lihat, saat matanya menyapu seluruh sudut ruangan itu. Perasaanku saja mungkin, batinnya sambil kembali melihat ke arah pasien yang dijaganya. Dan, astagfirullah, tanpa sadar si penjual bakso keliling berseru, saat menyadari bahwa di sisi ranjang pasien yang dijaganya telah berdiri sesosok nenek-nenek yang berwujud sama persis seperti nenek renta yang dijaganya. Gemetar tubuh si penjual bakso keliling. Matanya nanar menatap sosok itu dan sosok nenek renta yang masih tergolek diam di atas ranjang. Mustahil. Ini tidak mungkin, gumam si penjual bakso keliling. Sosok misterius itu menatap si penjual bakso keliling dan tersenyum, lalu menempelkan jari telunjuknya di depan bibir, sebagai isyarat agar ia diam. Ada apa Pak? Suara suster jaga mengejutkan si penjual bakso keliling. Sepertinya suster itu juga kaget saat mendengar si penjual bakso keliling tadi berseru mengucap istighfar. Enggak suster. Hanya kaget saja tadi, jawab si penjual bakso keliling. Tolong jangan berisik ya. Sudah malam, nanti mengganggu pasien yang lain, suster itu mengingatkan. Iya, maaf suster, si penjual bakso keliling kembali mengalihkan pandangannya pada sosok misterius yang masih berdiri di depannya. Melihat gelagatnya, si suster jaga sepertinya tak menyadari kehadiran sosok misterius itu. Saudaraku, sosok misterius itu berbisik pelan, sambil tangannya mengusap tubuh si nenek renta yang masih terbaring diam, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Malang nian nasibmu saudaraku. Sampai seperti ini keadaanmu. Tapi jangan khawatir, akan kubantu dirimu. Kau akan baik-baik saja saudaraku. Esok pagi, begitu matahari terbit, kau sudah bisa berkelana kembali seperti sedia kala. Dan soal orang-orang yang telah berbuat aniaya kepadamu, tak usah kau risaukan saudaraku. Aku telah membalaskannya untukmu. Orang itu, jangan bilang kalau aku terlalu kejam. Aku hanya tak suka jika ada orang yang berbuat aniaya kepadamu. Kita saudara, maka jika kau tersakiti, aku juga akan merasakan sakit yang sama. Jadi jangan salahkan aku kalau aku membalas perbuatan orang-orang yang telah berbuat aniaya kepadamu. Cepat sembuh saudaraku, agar besok kita bisa bersama-sama menikmati indahnya dunia. Sosok itu lalu mundur pelan-pelan. Bukan berjalan, tapi melayang,
sambil terus tersenyum dan menatap ke arah si penjual bakso keliling, sebelum akhirnya sosoknya hilang menembus tembok ruangan. Si penjual bakso keliling mengucek-ucek kedua matanya, seolah ingin memastikan bahwa apa yang baru saja ia alami bukanlah sebuah mimpi. Bukan. Ini bukan mimpi. Tapi, suara derap langkah kaki mengalihkan perhatian si penjual bakso keliling. Ia segera menoleh. Dua orang berseragam polisi nampak datang menghampirinya, diikuti oleh Bapak Ketua RT di mana tempat Pak Mansur tinggal. Kedua polisi itu segera menghampiri ranjang si nenek renta. Mereka mengamati sosok si nenek sambil sesekali saling berbisik. "Apa yang terjadi, Pak?" bisik si penjual bakso keliling kepada Pak RT. "Pak Mansur meninggal," jawab Pak RT, juga sambil berbisik. "Innalillahi, kok bisa, Pak? Padahal tadi sore masih segar bugar begitu," ujar si penjual bakso keliling. "Entahlah, aku juga nggak tahu," bisik Pak RT. "Lalu kenapa Pak RT malah kesini?" "Bawa polisi lagi. Aku cuma mengantar bapak-bapak polisi ini untuk melakukan penyelidikan." "Penyelidikan?" "Iya. Karena Pak Mansur meninggal tak wajar. Ia mati di kamar tidurnya." Wajahnya yang menyiratkan ketakutan yang teramat sangat tertutup topeng berbentuk monyet. Lalu kedua tangannya memegang kecerekan dan kaleng bekas susu berisi uang koin. Si penjual bakso keliling tak tahu harus berkata apa lagi. Semenjak kejadian itu, badut bertopeng monyet itu tak pernah lagi terlihat berkeliaran di kampung Dukuh. Entah kemana perginya, tak ada yang tahu. Bahkan si pemilik toko yang punya kios di depan pasar pun tak pernah lagi melihat sosok nenek renta itu tidur di emperan tokonya. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.